Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Iwan Juniansah. Saya mahasiswa D4 Alih Jenjang Terapi Segi dan Mulut. Akan menyampaikan pedoman instrumen penelitian yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen data. Baiklah, kita mulai dengan pengertian. Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ini menurut Ari Kunto 2011. Ada beberapa jenis instrumen penelitian. Yang pertama ada angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, empat dokumentasi, yang kelima tes. Yang pertama, angket atau kuesioner, yaitu instrumen yang terdiri dari satu set pertanyaan atau dalam bentuk yang lain untuk menggali informasi dari responden. Bisa berupa pertanyaan terbuka atau tertutup. Dan kuesioner ini dapat digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif sehingga sangat mudah untuk digunakan. Sedangkan karakteristik kuesioner itu dibagi dua. Yang pertama terstruktur dan kedua tidak terstruktur. Kuesioner terstruktur digunakan pada jenis penelitian kuantitatif bersifat terstruktur dan direncanakan yang digunakan untuk mengambil data yang spesifik, pertanyaannya tertutup. Sedangkan kuesioner tidak terstruktur digunakan untuk jenis penelitian kualitatif mempunyai termasuk open-ended atau pertanyaannya terbuka. Ini contoh kuesioner terstruktur. Bisa kita lihat ada data umum dan data pertanyaan, yang mana kuesioner terstruktur ini terdiri dari pertanyaan yang jawabannya sudah pasti ada di sini. Sedangkan kalau kuesioner tidak terstruktur, kita akan menggali pertanyaan atas jawaban dari responden yang kita tanya. Jenis instrumen penelitian yang kedua adalah wawancara, di mana metodenya adalah mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung. Pertanyaannya sudah disiapkan sesuai panduan yang dibuat dalam bentuk kuesioner tidak terstruktur. Yang ketiga adalah observasi, di mana metode ini dipakai seseorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu, di mana ini terdiri dari dua bagian, ada partisipan dan non-partisipan. Partisipan peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati, sedangkan kalau non-partisipan peneliti bukan anggota kelompok yang akan diamati. Yang keempat adalah dokumentasi, yang mana merupakan sekumpulan berkas, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda, dan sebagainya. Intinya, dokumentasi ini mengumpulkan data-data yang sudah ada. Yang kelima adalah tes atau pengukuran. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang menurut Ari Kunto 2011. Contohnya, pengukuran tekanan berat badan, atau tekanan darah, atau dalam kesehatan gitu bisa kita mengukur tentang masalah tingkat kebersihan gigi dan mulut atau OHIS. Yang selanjutnya adalah ciri instrumen yang baik, yaitu cirinya akurasi, presisi, dan kepekaan. Akurasi adalah instrumen penelitian harus akurat dan sahih. Maksudnya, instrumen harus bisa mengukur variabel yang diukur. Instrumen harus punya batasan yang jelas tentang variabel yang diukur sehingga mendapatkan data yang valid. Yang kedua adalah presisi atau precision. Maksudnya, instrumen penelitian erat kaitannya dengan hasil yang konsisten. Artinya, instrumen akan memberikan hasil yang sama apabila diberikan masukan input yang sama dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Yang ketiga, kepekaan atau sensitivity. Maksudnya, instrumen penelitian harus bisa mendeteksi tentang perubahan variabel penelitian. Dalam instrumen penelitian ada istilah validitas dan reliabilitas.
di mana validitas ini kemampuan alat ukur untuk mengukur suatu yang harus diukur. Sedangkan uji validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi tugasnya. Sedangkan pengujian validitas, pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen supaya dapat memberikan kesimpulan yang tidak perlu dilakukan pengetesan yang valid dan reliable. Suatu instrumen digunakan untuk mengukur atribut X dan ternyata mampu memberikan informasi tentang X, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Yang selanjutnya, reliabilitas atau reliability. Yang mana ini, jadi sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran berulang dengan hasil yang sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.